ya 34. Itu keluarnya besok pagi tuh. Bener-bener gak tahu hari esok Bener-bener besok. Gak tau kapan kelarnya. Saat ini nyanyinya sampai lu tahu. Kayaknya ini. Apa tahu kan hari esok? Jadinya pakai itu yang Oh enggak langsung. gimana sih? Aku ajak mereka sampai dulu. Ayo deh, mulai aja ya. Kita mulai ya. Shalom, selamat pagi teman-teman pemuda sekalian. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, teman-teman kami undang untuk bersaat teduh. Teman-teman kami undang untuk berdiri, boleh? Pengen nanya dulu dong, apa kabarnya hari ini teman-teman pemuda? Oke, suaranya masih kayak 50% ya. Coba, apa kabarnya hari ini teman-teman pemuda? Boleh minta tepuk tangannya yang paling semangat untuk hari ini? Yes. Teman-teman, sebelum kita benar-benar memulai untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini spesial karena kami dari KPKJU berkolaborasi dengan GKI Samanhudi dan hari ini boleh bertemu dengan teman-teman. Ini adalah sebuah berkat bagi kita semua. Dan aku pengen dong, mungkin ada ya, udah setiap hari Minggu sih ibadah di sini, tapi rasa-rasanya teman-teman yang di seberang sana masih nggak kenal juga. Makanya kalau duduk-duduk tuh agak berjauhan. Boleh dong, sapa kanan kiri depan belakangnya dan berkenalan, silahkan. Halo, apa kabar? Namanya siapa? Gitu. Oke. Ada yang baru pertama kali beribadah di GKI Samanhudi? Oke, tidak ada ya. Berarti kami. Kami, baik. Teman-teman pemuda di pagi ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita masih dapat berkumpul di sini di ruangan pemuda GKI Samanhudi. Untuk itu, marilah kita dengan semangat kita naikkan pujian. Kami puji dengan riang. Kau Allah yang perkasa, Bertata dan berkuasa. bertata dan Semua dengan semangat. Kau Allah yang perkasa, bertata dan Berkuasa. kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun Kabut dosa dan derita, kabut dosa dan serta kebimbangan, kebimbangan lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau Allah yang perkasa, bertata dan berkuasa. Raja, Kau memberi, Kau
Tuhan kebaktiannya berlangsung karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman pemuda sekalian, kita mau percaya ya bahwa segala jalan-jalan yang penuh pintu-pintu berkat itu adalah jalan yang diberikan Tuhan. Mungkin kadang jalannya dibelokin, mungkin kadang rasa-rasanya jalannya ditutup, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya adalah Tuhan sedang mempersiapkan sebuah hal yang sangat besar untuk kita, memberikan jalan yang sangat besar untuk kita, because God is the only way. Mari kita terus percaya meskipun rasa-rasanya kok Tuhan kayak nggak bekerja ya, padahal dia sedang bekerja. Dan di saat-saat sebuah pertanyaan dan permohonan tidak terjawab, mari kita terus percaya bahwa Tuhan pengen kita juga mempersiapkan diri. Dan jangan takut karena masa depan sungguh ada sebenarnya. Begitupun tertulis dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita naikkan pujian seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan Seindah petang dengan angin sejuk, dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku lembut dan penyayang, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi dia. Mari sama-sama katakan kasihnya besar. Besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Begitu dalamnya laut dan seluas angkasa, begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Terharu gemblang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Damainya tetap besertaku dan sorga Damainya tetap besertaku dan sorga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman boleh dipersilahkan duduk. Teman-teman pemuda sekalian, seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan ternyata melukai hati Tuhan. Dan bahkan melukai orang di sekeliling kita, papa, mama, adik, kakak, atau mungkin melukai diri sendiri. Dan seringkali rasa-rasanya apa yang tidak diberikan Tuhan, kita kemudian menyerah, kita kemudian bersungut-sungut, dan tidak mensyukuri bahwa sebenarnya apa yang terjadi hari-hari ini adalah jawaban dari doa kita yang dulu, tapi kita sudah tidak menyadari. Mari kita bawa segala pergumulan kita dan segala permohonan ampun kita kepada Tuhan dan memohon, Tuhan tolong saya.
agar Tuhan selalu memberikan saya hati yang bijaksana dan hikmat dalam menjalani hidup. Mari kita bawa segalanya di dalam doa. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berkelah, Teman-teman pemuda, kami undang untuk berdiri. Pengampunannya begitu nyata bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengakui dosa dan bertobat. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Kita menyanyikan bersukacitalah selalu sambil menyapa kanan kiri. Boleh saling salaman ya teman-teman. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira. Mana wajah gembiranya teman-teman pemuda? Lihat kembali kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan dari beri. Hiduplah dalam damai. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Kita ulangi satu kali lagi. Boleh lebih tepuk tangannya boleh? Bersuka
Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku nantikan janji Allah. Mari kita nantikan terus teman-teman janji Allah sampai seluruhnya digenapi dalam hidup kita. Karena kita mau percaya bahwa yang terbaik pasti terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam. Kita katakan, yang aku tahu dia mengerjakan seturut dengan firman-Nya. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan. seturut kasih-Nya bagimu. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita bilang, Tuhan, kami menantikan janji-Mu untuk digenapi dalam hidupku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam. Yang ku tahu dia kerjakan. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin dia sediakan seturut. Mari katakan, yang ku tahu dia mengerjakan yang terbaik. Bagi kemuliaan-Nya Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita berdoa. Kami tahu bahwa Tuhan telah berjanji bahwa dalam perjalanan hidup ini Engkau selalu beserta dengan kami. Namun kenyataannya lika-liku hidup membuat kami seringkali lupa bahwa Tuhan memegang janjinya, bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan, kami perlu untuk terus-menerus diingatkan supaya di tengah-tengah hidup yang penuh dengan misteri, kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang justru melenceng ke sana sini dan mencari kekuatan-kekuatan yang lain supaya mengamankan diri kami. Sudah sepatutnya lah kami terus belajar untuk percaya di tengah berbagai gelombang yang kami hadapi, bahwa ada satu janji yang boleh kami pegang, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Biar Tuhan boleh menolong kami untuk bisa tinggal diam di bawah kaki Tuhan saat ini, menyiapkan hati kami sedemikian rupa, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca kiranya itu boleh meresap dalam hidup kami, juga menolong kami untuk memiliki hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, pun ketika kami menghadapi berbagai-bagai gelombang kehidupan. Bersabdalah Tuhan di tengah-tengah anak-anak-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 47.
harusnya duduk apa berdiri ya? Tetap berdiri ya. Ada duduknya nih. Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai 15. Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai 15. Kalau sudah ketemu kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca yang tercetak agak keluar, rekan-rekan akan baca yang tercetak ke dalam. Yesaya 47 ayat 8 sampai 15. Sudah ketemu? Udah ya? Bukan yang jorok-jorok, terjorok keluar, menjorok ke dalam, tapi yang tercetak keluar dan tercetak ke dalam. Baik, kita baca ya. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja. Yang berkata dalam hatimu, aku tidak akan jadi janda. Kedua hal itu akan menimpa engkau. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya, sekalipun banyak sihirmu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Bencana akan jatuh atasmu, kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong. Bertahan sajalah dengan segala mantramu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Orang-orang yang meneliti segala penjuru langit dan yang pada setiap bulan baru, sesungguhnya mereka sebagai jerami. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca tapi juga melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali akhirnya bisa ketemu tatap muka. Kali terakhir saya bersama-sama dengan rekan-rekan membaca dan merenungkan firman Tuhan mungkin bulan Maret atau bulan April tahun ini gitu ya. Udah lama sekali dan itu pun lewat Zoom. Senang sekali bisa ketemu dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh sukacita sehingga kita bisa tetap bertemu sama-sama, bersekutu seperti pada hari ini. Rekan-rekan, saya nyalain dulu ya. Oke, siapa yang Sagitarius? Ada? Sagi? Oh ya, ada penatua. Penatua siapa namanya? Felicia ya, benar ya? Penatua Felicia. Sagitarius juga. Nah katanya, kenapa kita harus ngedate dengan seorang Sagitarius? Rekan-rekan pernah baca hal-hal kayak gini? Secara jujur. Udah langsung gini-gini ya. Nggak usah diminta jujur, nih anak-anak sama dia emang jujur-jujur ya, langsung gini-gini ya. Ya, rekan-rekan ini yang disebut dengan horoskop gitu ya. Siapa yang sering kali membaca horoskop? Ada? Ada ya. Nah mungkin teman-teman buat kita baca-baca beginian tuh lucu-lucuan. Wah, kenapa kamu harus ngedate dengan seorang Sagitarius? Ya kita lucu-lucuan aja. Oh karena begini-begini dan sebagainya gitu ya. Tapi juga ternyata tidak sedikit loh orang yang menganggap hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang serius. Ada orang-orang yang, nggak tahu teman-teman punya teman nggak ya seperti itu. Yang tiap pagi kayaknya kalau nggak lihat zodiak dulu nih kayak ada yang kurang. Kalau belum lihat hari ini peruntungannya apa.
Hari ini warna bajunya apa yang cocok untuk dipakai? Hari ini kalau secara hoki bagaimana dan selanjutnya. Kalau buat kita hal-hal seperti itu hanya seperti sebuah lucu-lucuan, iseng-iseng aja. Tapi ada orang-orang yang dengan serius memperhatikan hal-hal seperti itu. Dan benar-benar percaya sepenuhnya pada yang disebut dengan astrologi. Teman-teman, astrologi adalah ilmu perbintangan yang dikembangkan oleh bangsa Babel untuk mencari tahu tentang masa depan lewat susunan benda-benda di angkasa. Kayak misalnya bulannya di mana, bintangnya di mana, lalu matahari di mana, planet di mana, dan sebagainya. Nah, ramalan zodiak ini hanya salah satu contoh dari berbagai bentuk ramalan yang ada. Teman-teman tahu nggak bentuk-bentuk ramalan lainnya yang teman-teman sering dengar? Apa aja misalnya? Cara ngeramal hidup. Apa yang teman-teman tahu? Semangat banget kalau ngomongin tarot. Tarot ada yang pernah main? Coba Ibu Sindu tolong dilihat. Ada Ibu Sindu ya di tengah-tengah kita ya. Tarot, ramalan kartu tarot. Apa lagi? Garis tangan. Oh, itu hafal ya. Apa lagi? Nah, yang ini pernah main nggak? Waduh, kalau yang ini rada lebih ngeri gitu ya. Teman-teman, kenapa sih orang itu sebegitunya percaya dan seneng dengan ramalan? Kira-kira kenapa? Kenapa orang pengen melihat ramalan-ramalan itu? Oh, lebih mudah dipahami. Kasih harapan. Oh, kasih harapan. Kasih harapan lebih mudah dipahami. Terima kasih. Siapa lagi? Ada Billy. Bill, kenapa kira-kira orang mau diramal, Bill? Nggak apa-apa, ini anak perniagaan, jadi saya langsung sebut namanya. Kenapa, Bill? Itu sebelumnya Aileen. Kenapa orang suka diramal tuh kenapa kira-kira? Ya, pengen tahu masa depan aja. Pengen tahu masa depan aja. Tadi ada harapan. Maksudnya kira-kira ke depannya masih ada harapan nggak gitu ya? Apa yang masih harus dikerjain, tahu masa depan. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Teman-teman, ini aku butuh kepastian, katanya gitu ya. Kenapa orang senang diramal? Sebab masa depan tuh kan nggak ada yang tahu, setuju? Nggak ada yang tahu. Masa depan itu masih misteri dan dianggap dengan penuh dengan ketidakpastian. Pada saat yang sama kayak ini nih, ya, aku tuh butuh kepastian, ya. Pada saat yang sama manusia itu butuh dengan hal yang pasti, merasa aman kalau hidupnya sesuatu hal yang pasti. Dalam berelasi, bukan kayak itu juga yang dicari. Aku, semangat banget ya, anggukannya ya. Aku tuh butuh kepastian. Dalam berelasi aja butuh hal yang pasti, apalagi dengan hal-hal yang lain. Itu sebabnya orang nyari ramalan, supaya dia bisa melangkah dengan lebih percaya diri. Dengan yakin. Jadi teman-teman sebenarnya orang yang butuh diramal adalah orang yang gitu ya. Jadi orang yang butuh diramal adalah orang yang nggak percaya diri. Dia nggak yakin dengan hidupnya, dia nggak percaya dengan dirinya sendiri, dan dia merasa harus tahu masa depannya, apa yang akan terjadi supaya bisa diantisipasi dari sekarang. Setuju? Orang yang mau diramal adalah orang yang nggak pede. Dia nggak yakin, dia nggak berani untuk menghadapi hari depan kalau dia nggak punya cukup informasi tentang apa yang akan ada di masa depan. Dia berusaha untuk mengantisipasi apa yang ada di masa depan. Masa depan yang tidak pasti itu yang penuh resiko dan ancaman, maka dia merasa harus bisa melindungi dirinya sendiri dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Supaya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Seandainya ada sesuatu yang terjadi di masa depan. Tadi kalau kata teman kita bilangnya ada harapan atau enggak. Gitu ya. Nah padahal teman-teman ada istilah yang namanya efek Barnum dalam dunia psikologi. Ini terkait dengan ramalan. Jadi efek Barnum itu gini. Ini dialami oleh orang yang sangat percaya bahwa gambaran orang lain terhadap dirinya itu tepat. Dan hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya misalnya gini. Orang-orang, jadi dideskripsikan seperti ini, efek Barnum. Orang-orang yang merasa sifat-sifat tertentu itu mendeskripsikan keunikan dirinya, padahal sifat tersebut itu umum dimiliki oleh semua orang. Misalnya gini, saya tahu nih, saat ini kamu sedang mendambakan sesuatu. Pertanyaannya, ada orang yang gak mendambakan sesuatu dalam hidupnya? Semua orang kan iya kan? Tapi orang yang udah percaya, kena efek Barnum, dibilangin gitu tuh rasanya gimana? Gila, tahu banget nih gue nih. Tahu gue banget nih. Ini spesial buat gue.
Padahal kan itu hal yang umum, semua orang begitu kan. Saya tahu kamu mendambakan sesuatu, saya tahu kamu sedang menanti-nantikan sesuatu. Iya, semua orang juga begitu, gitu kan. Namun berapa orang tuh merasa kata-kata itu sangat tepat buat dirinya dan itu akan punya pengaruh kuat. Dan efek ini semakin kuat ketika si peramal, dia akan mengatakan hal-hal positif mengenai diri kliennya. Ya kasih aja kata-kata yang positif. Tambah percaya, tambah yakin. Sebaliknya kalau kata-kata yang negatif, orang tuh cenderung gak percaya. Kan kita lebih senang ya kalau dibilangin positif kan. Kalau yang negatif, enggak lah gue gak kayak gitu. Gitu kan. Jadi efek Barnum tuh seperti itu. Dikasih pernyataan umum, nangkep teman-teman, yang hal-hal yang biasa aja, tapi orang tuh langsung, gila tahu banget nih. Apalagi tambahan penambahan kata-kata yang positif. Wah tambah yakin nih, benar nih gitu ya. Atau kalau misalnya hal ini terjadi dengan astrologi. Teman-teman bayangin, ramalan bintang, misalkan Sagittarius, hari ini akan bertemu dengan kekasih hati. Pertanyaannya berarti itu semua berlaku untuk semua Sagittarius. Semua Sagittarius harusnya mengalami hal yang sama. Maka beramai-ramai semua orang yang punya rasi yang sama akan punya hidup yang sama, bukan? Dan apakah itu kenyataannya? Enggak. Jadi seringkali kita dipermainkan dengan efek Barnum ini nih, yang dipakai untuk membuat orang yakin dan percaya dengan ramalan yang diterimanya. Karena terasa meyakinkan. Nah, fenomena percaya pada ramalan apapun itu bukan barang baru, teman-teman. Perhatiin bacaan kita di Yesaya. Tetap Alkitab kita buka. Jadi pergumulan seperti ini tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Kita bisa nemuin dalam bacaan kita ya, dalam Yesaya. Nah, bagian yang tadi kita baca, judulnya apa? LAI kasih judul apa? Keruntuhan Babel. Jadi ini bicara tentang nubuat akan keruntuhan Babel. Babel itu waktu itu adalah bangsa yang besar. Dia merasa punya kekuatan dan kekuasaan yang begitu luar biasa. Sampai kalau kita perhatikan ayat 8, itu kerasa tuh kesombongannya si Babel. Apa yang dikatakan? Bahwa mereka tidak akan menjadi, apa di ayat 8? Tidak akan menjadi, apa teman-teman? Janda. Dan tidak akan menjadi punah. Artinya buat mereka merasa tidak akan pernah kehilangan yang namanya kekuatan, kekuasaan, kejayaan, dan kekayaan itu. Bangsa yang besar, punya semuanya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka akan mengalami keruntuhan karena kesombongannya. Ayat 9. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Ayat 12. Bertahan sajalah dengan segala mantramu. Kira-kira nangkep nggak? Ini bahasanya kayak gimana? Coba bertahanlah dengan mantramu gitu. Nangkep nggak teman-teman? Bahasanya ya. Bertahanlah saja dengan segala mantramu, sihirmu, jampi-jampi yang selama ini sudah kamu hafalin. Dilatih dari sejak kamu kecil. Ramalan bintang yang selama ini mereka banggakan dan merasa aman karena bisa mengetahui masa depan. Tapi dikatakan semuanya itu tidak akan berdaya di hadapan Allah. Babel memang dikenal sebagai bangsa yang ahli meramal. Ya, dia punya keahlian meramal. Orang yang bisa meramal itu bisa hidup mewah. Dia bisa memperoleh banyak uang. Tapi dalam bacaan kita dikatakan mereka itu sama seperti jerami. Artinya apa? Nggak berharga, nggak berguna. Mereka tidak akan bisa mengamankan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa mengamankan atau menyelamatkan orang lain? Bagaimana mungkin mereka kemudian bisa menyelamatkan bangsanya? Teman-teman kalau dipikir-pikir benar juga kan? Kalau peramal itu bisa meramal orang lain, bisa membawa peruntungan untuk orang lain, kenapa mereka nggak saling meramal? Untuk bisa memperkaya dirinya sendiri. Untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri kan? Kan bisa menyelamatkan orang lain, kenapa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Apa yang mau kita pelajari dari Yesaya? Ini yang penting. Yang pertama, teman-teman, kalau buang sampah di jalanan seperti ini, teman-teman bawa sampah nih. Teman-teman akan buang sampah di mana? Di situ di mana? Di mana? Di sini? Di sini? Apa di sini? 1, 2, 3. Kenapa di 1? Udah ada temannya. Teman-teman padahal gini, peraturannya buanglah sampah bukan pada temennya.
Oke? Teman-teman tahu bahwa aturannya kalau mau buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada temennya. Tapi seringkali ketika kita punya sampah dan gak ada tong sampah, yang akan kita cari apa? Temennya sampah. Dan kemudian ketika kita buang di situ, apa yang kita rasain? Merasa bersalah nggak? Enggak, semangat banget ya bilangnya ya. Kenapa nggak merasa bersalah? Udah ada temannya, jadi merasa emang tempatnya di situ gitu ya. Bukan di tempat yang kedua ataupun ke tempat yang ketiga. Padahal kita sedang melakukan apa waktu itu? Bukankah kita juga sedang membuang sampah pada bukan tempatnya? Bukankah pada waktu itu kita sedang membuang sampah sembarangan? Apa yang mau saya sampaikan dari sini teman-teman? Bahwa fenomena ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Dosa berjemaah membuat kita merasa tidak ada yang salah. Bukankah begitu yang sering terjadi? Buang sampah sembarangan nggak kalau taruh di sini? Iya, tapi karena yang lain juga ngelakuin jadi dosanya bagi-bagilah. Nggak salah-salah amat. Dosa berjemaah membuat kita merasa tidak ada yang salah, padahal yang namanya salah sekalipun berjemaah tetap salah. Maka betul kalau firman Tuhan mengingatkan kita untuk jaga-jaga, katanya kan gitu ya. Berjaga-jaga. Berjaga itu butuh kesadaran, alias kita perlu selalu sadar dan kritis terhadap semua yang kita lakuin. Teman-teman buang sampah di sini, sama di sini, sama di sini, sama nggak? Sama-sama buang sampah sembarangan kan? Tapi dosanya merasanya lebih kecil kalau di sini gitu ya. Karena ada temannya. Termasuk ketika kita bicara tentang ramalan teman-teman. Apa yang mau sampaikan? Saat ini kesadaran bahwa berbagai bentuk ramalan itu sebagai sebuah praktik okultisme itu semakin rendah. Jadi orang nggak sadar bahwa semua ramalan itu adalah sesuatu yang termasuk dalam praktik okultisme. Orang merasa apa? Biasa-biasa aja. Kenapa orang merasa biasa-biasa aja? Karena di medsos banyak. Di Instagram dengan mudah teman-teman tiap pagi bisa buka. Hal-hal itu yang membuat kita merasa biasa aja kok untuk buka zodiak tiap hari. Lihat ramalan hari itu. Main kartu tarot. Kenapa? Ada kok di sekitar kita dengan mudah dapat kok. Orang Kristen ada nggak yang main kartu tarot? Dalam persiapan yang dilakukan banyak kok orang Kristen yang ikut begituan. Mereka bayar untuk bisa diramal dan sebagainya. Orang merasa hal yang biasa aja untuk masuk ke dalam situ. Padahal tanpa sadar kita masuk dalam okultisme. Okultisme itu artinya apa? Paham atau kepercayaan terhadap alam supranatural atau yang misterius. Rahasia yang diikuti dengan berbagai ritual dan ritus dengan tujuan tertentu. Dan ini pasti berhubungan dengan kekuatan yang lain. Jadi jangan merasa hal yang biasa nggak berarti bisa-bisa aja kita lakuin. Harus punya kritis. Ya, orang lain buang sampah bukan berarti kita juga bisa ngelakuin dan kemudian tidak berdosa. Orang lain ngelakuin itu bukan berarti kita sebagai anak Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Bahwa kita harus sadar ketika kita masuk dalam ramalan itu kita sedang masuk dalam okultisme dan kita, poin yang kedua, menduakan Tuhan. Kenapa disebut menduakan Tuhan? Coba perhatiin teman-teman, ramalan bintang itu dihasilkan dari melihat apa? Perhatiin apa? Bintang-bintang ya, iya namanya juga ramalan bintang. Bintang tapi apa juga? Apalagi? Benda-benda di angkasa. Ya kan? Kita mempercayakan hidup kita sama yang begituan. Dengan percaya pada ramalan. Kartu tarot. Mempercayakan hidup pada siapa? Gambar di dalam kartu ataupun sama orang yang ngebacain tuh efek Barnum tadi. Dengan papan Ouija. Bacanya apa sih? Ouija. Ya gitulah pokoknya teman-teman tahu lah ya gini ya. Ini nih. Percayain dengan siapa? Roh-roh, arwah-arwah. Bahwa kita masuk dalam segala ramalan itu, atau teman-teman ingat nggak kasusnya Saul? Ketika dia pengen tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan bangsa Israel. Dia datang ke peramal. Siapa yang datang? Waktu itu yang peramalnya kayak memanggil dia Samuel. Masih ingat gak teman-teman? Pernah baca itu gak? Pernah ya? Samuel. Tapi bukankah iblis juga bisa menyamar? Jadi itu. Jadi ketika kita percaya pada semua itu, tanpa sadar kita dikelabui dan merasa
biasa-biasa saja melakukan semua itu padahal kita sedang menduakan Tuhan. Kita kasih ruang sama si iblis untuk menipu dan mengelabui kita dengan percaya dengan hal begituan. Ya. Bukankah memang si iblis itu namanya bapa segala dusta? Maka dia bisa menyamar dalam bentuk apapun. Kita menyerahkan diri untuk percaya pada hal-hal begini. Padahal bosnya gitu ya. Bukankah bintang-bintang itu siapa penciptanya? Tuhan. Itu kan cuma benda-benda ciptaan. Manusia yang meramal dengan ketuk tarot cuma ciptaan. Padahal yang ada di atas itu semua, pencipta langit dan bumi, dia loh yang beserta dengan kita. Tapi kita justru percaya pada hal-hal yang remeh-remeh itu. Masuk akal nggak? Kita malah percaya sama anak buah, padahal bosnya bilang sama gua aja. Kan ngaco hidupnya. Maka mau dikatakan God is the only way. Percayalah kepadanya, serahkanlah hidupmu bersama dengan dia, dan jangan biarkan hal-hal yang remeh-remeh ini malah jadi kita percaya pada itu. Kan jadi ngaco. Saya mau ajak kita untuk buka Ulangan 18 ayat 9 sampai 11. Saya minta Pascal untuk bacain. Ulangan 18 ayat 9 sampai 11. Ulangan 18 ayat 9 sampai 11. Bacain Kak. Ya, Ulangan 18, 9 sampai 11. Ulangan 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya, thank you. Satu lagi dari Imamat 19 ayat 31. Minta Rama. Ram, bacain dong. Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Roma 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa kalau yang pertama kita mau diingatkan biasa nggak berarti bisa-bisa aja kita lakuin. Yang kedua, ketika kita percaya dengan semua ramalan-ramalan itu dan menggantungkan hidup kita di situ, kita sedang menggeser kedudukan Tuhan. Padahal kita lupa kepada yang kita gantungkan hidup itu semua hanya ciptaan. Dan dia yang pencipta langit dan bumi udah bilang sama kita, aku berjalan bersama dengan engkau. Tapi kita yang seringkali ngaco malah melenceng. Jadi mau diingatkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya jalan. Kalau dikatakan Allah adalah pencipta langit dan bumi, yang mau dikatakan apa? Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia bisa memakai itu semua untuk bisa menolong kita melewati segala persoalan-persoalan hidup kita hari demi hari. Dan yang ketiga teman-teman, oh ya ini fotonya ya. Beberapa bulan yang lalu ada orang-orang yang teman-teman kenal dari sini. Saya dan berlima dengan teman saya yang lain memutuskan untuk mendaki Gunung Prau di Dieng. Teman-teman nggak tahu pernah dengar ceritanya apa enggak nih? Karena teman-teman yang itu ada di foto itu dari sini ya. Kami mendaki mulai jam 5 sore teman-teman. Sehingga kami kena trek malam. Sesuatu yang sebenarnya sangat kami hindari. Kenapa? Karena pasti gelap. Ya kan, kena trek malam. Udah gitu susah naik gunung, ditambah lagi harus pegang senter. Belum lagi jalannya licin, habis hujan, udaranya sangat dingin gitu ya. Hari itu angin bertiup dengan sangat kencang. Saya aja yang punya pelapis alami itu bisa ngerasain begitu kedinginan gitu ya. Tenang ya. Dengan cahaya di senter, saya udah berdamai dengan diri saya, oke? Ya, maksudnya dengan itu aja masih kedinginan. Lalu harus jalan mendaki, bukan gitu Risa? Harus jalan, daki, dan harus megangin senter. Itu tuh ribet banget. Saya sampai bilang dalam hati, Tuhan kenapa sih harus kena trek malam? Ini dingin banget loh. Itu benar-benar dingin teman-teman ya. Mana nggak kelihatan apa-apa, untung aja masih bisa nyampe di situ. Tetapi ratapan dan gerutu itu berubah menjadi ungkapan syukur besok paginya. Kenapa? Karena saya bisa melihat betapa sulitnya jalur yang kami lalui semalam. Rasanya teman-teman, kalau waktu naik kemarin gitu ya, waktu naik itu saya melihat rutenya susah ini, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Nggak jadi naik. Karena emang sesusah itu. Ada banyak akar-akar yang berjalan ke sana sini segede-gede apa gitu ya. Dan saya cuma bisa bilang bersyukur.
Kalau tadi malam saya bisa ngelewatin jalan yang kayak gini, jalan yang licin dengan akar-akar yang besar, dengan jalan yang tangganya curam dan licin, tapi saya hanya melihatnya kan sebatas yang bisa terlihat oleh sinar. Saya nggak lihat semuanya, saya nggak lihat secara keseluruhannya. Dan saya bilang, Tuhan lebih tahu ternyata apa yang saya butuh. Saya pikir trek itu kalau trek siang saya akan lebih kuat. Tapi ternyata trek malam justru menolong saya untuk bisa menaiki, melewati jalan itu dengan baik. Apa yang mau saya sampaikan dari kisah ini teman-teman? Kalau Tuhan tidak menunjukkan semuanya sama kita, menunjukkan seperti apa masa depan kita, menunjukkan semua yang akan kita alami dalam hidup kita hari demi hari, gitu ya. Ke depan itu bukan karena dia nggak mau kasih tahu kita. Itu semua terjadi karena dia tahu apa yang baik buat kita. Ya, apakah kalau kita tahu segala sesuatu hidup kita jadi lebih enteng? Enggak juga. Kalau teman-teman dikasih taunya yang baik. Kalau ya dikasih taunya negatif, bukankah semakin kepikiran? Teman-teman nanti baca Daniel pasal 10 sampai 12. Ketika dia tahu dapat penglihatan apa yang akan terjadi sama bangsanya, emang hidupnya jadi lebih enteng? Enggak, dia lebih bergumul. Dia lebih benar-benar merasa hidupnya tuh berat sekali. Jadi, kalau teman-teman tidak diperlihatkan segala sesuatunya, semuanya dengan gamblang, itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tapi dia tahu apa yang kita butuh. Dia tahu apa yang kita perlu, apa yang baik buat kita. Ada yang perlu dikasih tahu, tapi ada juga yang tak perlu menjadi sebuah misteri. Yang sudah Tuhan kasih tahu kepada kita apa? Jangan kamu khawatir. Kan gitu kan yang Tuhan kasih tahu. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Apa yang Tuhan kasih tahu adalah bahwa Ia akan berjalan bersama dengan kita. Yang Ia kasih tahu adalah aku akan senantiasa menjaga dan menggendong kamu sampai putih rambutmu. Apa yang Dia katakan adalah rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang Tuhan kasih tahu. Dan ada tetap yang menjadi misteri dalam hidup, yaitu rincian. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami satu demi satu ke depan. Inilah perjalanan hidup beriman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak tahu kapan waktunya dan dengan cara apa yang Tuhan rancangkan buat kita untuk setiap detailnya. Tapi kita mau belajar untuk mempercayakan hidup kita di tangannya. Belajar untuk melihat dalam kacamata janji Tuhan. Artinya apa? Ketika ada suatu hal yang dianggap buruk terjadi dalam hidup kita, seperti misalnya harus kena trekking malam itu, justru jadi berkat terselubung bukan buat hidup kita. Menjadi cara Tuhan membuat kita lebih tangguh ketika kita menghadapi pergumulan, kegagalan dalam hidup. Membentuk kita untuk jadi lebih siap untuk menghadapi hari depan. Teman-teman ingat, yang namanya gagal itu ketika teman-teman berhenti di situ. Tapi kalau teman-teman tetap lanjut, itu namanya bukan gagal, namanya apa? Proses. Dan kita nggak akan pernah tahu nantinya akan jadi apa sebelum kita selesai kontraknya di dunia ini. Kita nggak akan tahu kita akan menghadapi apa ke depan. Mungkin sekarang kita jatuh, tapi kita nggak tahu berapa waktu lagi ke depan. Tahu-tahu pengalaman jatuh itu membuat kita jadi lebih kuat dan kita bisa mencapai titik tertentu dalam hidup kita. Maka saya mau ajak kita untuk bernyanyi satu lagu. Boleh? Tolong dibantu. Teman-teman tahu lagu ini dong? Tahu ya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan
bersama-sama. 1, 2, 3. Hari esok memang tidak ada yang tahu dan gak perlu tahu. Yang kita tahu adalah tangan Tuhan yang pegang kendali. Kepadanya kita mau berserah dan meminta pertolongan Dia. God is the only way. Kita masuki saat hening. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat, kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa kalau dalam perjalanan hidup yang seringkali membuat kami menjadi gelisah dan resah karena tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan, yang seringkali juga membuat kami jadi ingin mengetahui lebih banyak akan apa kira-kira yang akan terjadi dalam hidup kami di hari ke depan. Sehingga tidak jarang kami justru jadi anak-anak yang melenceng dari jalan Tuhan. Kalau hari ini kami sudah diingatkan, biar Tuhan boleh memberikan kepada kami sensitivitas, kepekaan, untuk senantiasa melihat apa yang kami lakukan, untuk senantiasa menyadari tindakan-tindakan yang kami lakukan dalam hidup. Supaya kalau kami setelah tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah seharusnya kami menjauh dari hal-hal itu. Ajarilah kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Percaya pada penyertaan Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan, percaya pada rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk memiliki iman itu, memiliki iman dalam bergumul di tengah proses hidup yang kami sedang jalani saat ini. Kuatkan dan teguhkanlah kami ketika kami menghadapi berbagai-bagai pergumulan dalam hidup kami. Maka kami juga mau berdoa untuk kesehatan, untuk keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tuhan tolong berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan yang sedang dilakukan. Mampukan juga mereka boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarganya. Mampukan supaya anak-anak pemuda ini bisa benar-benar menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarganya, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tuanya, menjadi anak-anak yang menyatakan akan Kristus lewat hidupnya. Kami berdoa juga agar Tuhan mampukan agar para aktivis di Komisi Pemuda GKI Samanhudi boleh dengan segenap hati mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita di tengah-tengah pelayanan yang mereka kerjakan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kondisi politik, ekonomi, sosial yang terus digumuli oleh mereka yang telah dipilih menjadi para pemimpin di tengah bangsa kami. Biarlah hikmat Tuhan menaungi mereka, mampukan mereka untuk punya kepekaan, melihat hal-hal yang terjadi di sekitarnya, tapi juga memberikan mereka rasa takut akan Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakannya dengan hati yang tulus, dengan jujur, dan juga menjadikan kesempatan ini menjadi kesempatan untuk membuat bangsa dan negara kami menjadi lebih baik. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Anita, untuk Rika, untuk Nicolin, dan juga untuk Ica yang berulang tahun tepat pada hari ini. Biar Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami menaikkan syukur untuk penyertaan Tuhan 1 tahun lagi dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan biar Tuhan setiap pengalaman yang telah dialami pada setahun belakangan ini membuat mereka jadi pribadi yang lebih berhikmat untuk menapaki hari depan. Membuat mereka menjadi anak-anak yang semakin menyadari
akan kehadiran Tuhan yang menuntun dan beserta dengan mereka, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yang kami yakini bahwa itu semua menjadi sebuah cara Tuhan membentuk saudara-saudara kami ini menjadi semakin baik, semakin dewasa dalam menghadapi kehidupannya. Berkatilah mereka dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan dimanapun Tuhan mengutus saudara-saudara kami ini. Dan kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucapkan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan, atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar dan tempatkan di kursi di depan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat dipersilakan untuk
di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami membawa persembahan kami, walaupun persembahan kami kecil bila dibandingkan dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan, biar Tuhan dapat menerimanya, dan kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini, dan biar persembahan ini boleh menjadi berkat dan boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pemuda sekalian, dengan semangat dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan bagi pintu-pintu berkat yang akan dibukakan bagi kita. God is the only way, karena Tuhan adalah way maker. Dia adalah pembuat jalan bagi kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dengan begitu semangat dan yakin. Kita naikkan pujian way maker. You are here, moving in our midst. Say, I worship you. I worship you. you are here working in You this are place. here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Kita mau percaya bahwa dimanapun kita berada, God is working. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Say, you are a way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kau di sini dan kau menyentuh setiap hati ya Bapa. Touching every heart. Say, I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. you are turning lives around. You're turning life around. I worship you. I worship you. And you are mending every You heart. are here and mending Kita naikkan pujian dan sungguh-sungguh dan begitu yakin I worship bahwa you are the way maker. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Say, are. that is who you That are. is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Say, are. even when I don't see it, you are working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau bilang, even when I don't see it, you're working. Even
dikasihi, masa depan memang tidak pernah ada yang tahu. Tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan senantiasa berada bersama dengan kita. Dan dia memegang janjinya. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Ya, kita boleh senang gitu ya teman-teman dan bersuka cita kalau hari ini juga kita dilayani oleh teman-teman kita dari Klasis KJU gitu. Jadi apa sih teman-teman, mungkin sedikit perkenalan ya. Jadi Klasis KJU itu adalah kita di dalam satu Klasis Jakarta Utara gitu, kita nggak sendirian di GKI Samanhudi aja, tapi ada teman-teman lain yang satu Klasis sama kita gitu. Jadi kayak perkumpulan gereja-gereja gitu. Nah khususnya kalau di KPKJU ini kita nggak cuma di Jakarta aja teman-teman, tapi ada juga teman kita yang dari gereja lain gitu, dari luar pulau gitu ya, ada dari Lampung dan juga dari Batam. Gitu, sekilas itu teman-teman perkenalannya. Jadi thank you buat teman-teman KPKJU yang hari ini melayani gitu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi nanti mungkin perkenalannya sambil di slide gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang baru pertama kali datang. Ya, kecuali teman-teman Klasis KJU gitu ya. Saya lihat sih ini yang udah ya biasa datang lah. Kita biasa bersekutu bersama. Oke, ya selanjutnya. Oke, ini kita di minggu depan masih ada ibadah teman-teman di tempat yang sama gitu ya di sini. Jam 9:30 juga gitu ya, dengan temanya beriman dalam kerapuhan. Nanti akan dibawakan oleh pendeta Yoswantori Ichwan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini untuk pelayan minggu depan ya teman-teman ya. Untuk pendetanya, pendeta Yoswantori, penatuannya Anastasia. Liturgos ini adalah Yogi, lalu untuk pemusiknya Noah, untuk song leadernya nanti ada Hendrik dan juga Felicia Gracia, multimedianya Sandi, publikasinya Regita, dan juga untuk asyirnya ada Lian dan juga Yunita. Oke, nah ini untuk pelayan minggu depan gitu ya. Untuk minggu ini ya kita juga mengucapkan terima kasih untuk pendeta Deborah Rahelina gitu ya dari GKI Perniagaan yang sudah melayani hari ini juga gitu ya. Nah kebetulan nih GKI Perniagaan itu juga satu kelas sama kita di KPKJU gitu ya. Lalu untuk penatuannya ini ada penatua Anastasia. Lalu untuk liturgosnya ada Agnes Tahir gitu ya. Kebetulan namanya sama nih sama saya. Tapi teman-teman bisa panggil Ines gitu namanya. Ines dari gereja mana? GKI Bunda Sudi Batam. Oh iya dari Bunda Sudi Batam gitu ya. Jadi ini nih teman kita yang dari luar pulau gitu ya. Kebetulan ke Jakarta dan juga gabung nih sama kita di KPKJU gitu ya. Lalu untuk pemusiknya gitu ya. Yang keren banget nih main drum ada Jonathan. Nah Jonathan ini juga berdiri Jo nggak kelihatan. Oke Jonathan ini juga dari Batam ya Jo ya. Dan juga Jonathan ini
calon pendeta gitu ya. Maksudnya lagi menempuh studi ya, kita doakan dia bisa menyusul pendeta Maria Sindu dan juga pendeta Deborah Raelina. Oke. Lalu dari pianis kita nih, keyboardis ya. Ya dia bisa main piano juga sih. Ada yang keren banget nih dari Shevo dari GKI Seroja. Ya. Tepuk tangan. Teman-teman mungkin ada yang tahu Seroja di mana? Saya juga nggak tahu. Ya Kalideres sana dikit bukan sih? Ya gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin kita bisa berkunjung gitu ya ke GKI Seroja juga nih bareng-bareng. Lalu juga ada Yohanes gitu ya. Ini Yohanes mungkin kalau teman-teman yang tadinya dari peranan mungkin ada sedikit kenal nih gitu ya sama Yohanes. Karena kemarin waktu ngobrol ternyata pernah ke peranan nih gitu zaman dulu. Gitu. Nah Yohanes ini sekarang di GKI Nurdin teman-teman gitu. Lalu ada juga nah ini nih teman kita yang sudah sangat baik dan berkoordinir sekali gitu ya. Ada Michael yang hari ini main flute gitu ya. Michael ini juga dari GKI Nurdin gitu. Oke, lalu untuk bukan flute teman-teman, itu namanya saksofon. Saya salah. Oke, untuk song leadernya nih ada teman kita yang tinggi sekali gitu ya. Kenalin teman-teman, ini namanya Pascal. Pascal ini dari Bajem Petakasem ya. Oke, itu masih anak jemaatnya GKI Perniagaan gitu ya. Dan juga ada Rama. Rama ini juga dari GKI Perniagaan gitu ya. Makanya Debbie kenal banget nih sama mereka berdua gitu. Lalu untuk teman kita multimedia hari ini ada Kofito gitu yang ada di belakang sana. Mungkin kalau teman-teman belum tahu. Dan juga dibantu juga sama sarpennya gitu ya, yaitu Sandi gitu ya yang mengkoordinir semua alat-alat di sini. Dan juga untuk publikasinya ada Regita gitu ya, untuk asyirnya ada Karisa dan juga Cigita gitu ya di belakang sana yang tadi menyambut kita. Oke, kita berikan tepuk tangan teman-teman. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Oke, untuk selanjutnya nih teman kita yang berulang tahun tapi nampaknya gak ada gitu ya, tidak hadir bersama dengan kita. Nanti mungkin teman-teman bisa ucapin gitu ya via WhatsApp mungkin. Untuk tanggal 24 Oktober ada 2, Cianita Kurniawan dan juga ada Oktavianto Wahyu gitu ya. Lalu di tanggal 27 Oktober juga ada Cirika dan juga Nicolin Johan gitu. Lalu di tanggal 30 di hari ini ada Tenesia Deborah atau yang biasanya kita kenal Ci Ica, nanti mungkin teman-teman bisa ucapin gitu ya via WhatsApp untuk mereka. Oke. Untuk selanjutnya ini ada pengumuman untuk katekisasi minggu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum dibaptis dan juga sudah ingin dibaptis gitu ya. Nanti di sini ada kelas katekisasi minggu yang dimulai dari minggu 6 November gitu ya, di minggu depan. Jam 16.00 nanti itu untuk pendampingannya adalah Pendeta Frida gitu ya, dan juga ini kelasnya online ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa daftar paling lambat itu Sabtu 5 November 2022 gitu ya. Nanti ini juga bisa dilihat di Warta Jemaat online kita gitu ya untuk pengumuman lebih lanjutnya. Oke, untuk next. Nah ini juga teman-teman jangan lupa kita juga ada STB Youth gitu ya yang sudah berjalan selama beberapa minggu terakhir. Di sini kita akan belajar untuk tumbuh bersama, itu khususnya untuk kalangan muda-mudi gitu ya. Dimana kita ada minggu depan nih di tanggal Sabtu 5 November kita akan belajar tentang ministry influencer gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau menjadi influencer, khususnya di ministry bisa belajar gitu ya di sini. Nanti di Sabtu depan jam 10 sampai jam 12. Linknya nanti seperti biasa kita akan sebarkan di Jarkom gitu ya. Oke, kita masih ada 2 kali STB lagi ya teman-teman gitu, tanggal 5 dan juga tanggal 12 November. Oke, untuk berikutnya. Oke, nah ini adalah acara persekutuan ya teman-teman ya yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Wahyu. Silakan. Oke, shalom teman-teman pemuda. Mau pengumuman untuk poster, untuk persekutuan pemuda
nanti kita ada persekutuan gabungan nih bareng peranan dan remaja di tanggal 13 November hari Minggu. Jam 11 kita ada acara persekutuan gabungan, dimulai jam 11 itu kenapa? Kita ada makan-makan dulu bersama. Jam 11, nanti kita jam 12 mulai sampai selesai, kira-kira jam 2-an gitu teman-teman, di ruang Yerusalem. Nanti kalau misalnya ada mau info lebih lanjut lagi, bisa kontak personnya, itu atas nama saya, di nomor situ. Kelihatan kan ya? Oke. Udah itu aja sih pengumumannya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nggak ada ya? Antusias sekali ya kira-kira. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih semuanya. Shalom. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sekian pengumuman KP Highlight hari ini. Jangan lupa di bawah teman-teman kita ada stand foto bulan keluarga gitu ya. Nanti mungkin kita boleh rame-rame ke sana, kita foto di sana rame-rame. Oke. Oh, sorry. Oh ya teman-teman, hari ini kan kita kedatangan teman-teman dari KPKJU ya gitu ya. Mungkin mau ada dua patah kata yang disampaikan gitu ya. Kita sudah kedatangan ketua dari KPKJU kita, Billy. Yeay. Nah, Billy ini juga dari perniagaan. Memang membanggakan sekali perniagaan ini. Cik. Oke, shalom rekan-rekan pemuda. Selamat hari Minggu. Oh, kurang gaul ya. Happy Sunday. Oke. Udah story hari ini ngucapin Happy Sunday buat seluruh dunia. Ya. Perkenalkan, nama saya Billy Stefanus. Saya dari GKI Perniagaan, sesuai dengan yang sudah diperkenalkan. Saya sedikit aja ingin memberikan mungkin sambutan sedikit. Dan juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari KP GKI Samanhudi. Sudah menerima teman-teman saya untuk boleh pelayanan bersama, untuk boleh berkolaborasi dengan para pengurus di sini dan melayani bersama-sama di ibadah hari ini. Dan saya sangat bersyukur kalau teman-teman semua boleh hadir dan juga menjadi satu bersama-sama bersekutu dengan teman-teman dari KPKJU. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan sudah disampaikan semua sama Agnes. Tadi saya perkenalan sebenarnya. Cuman lebih melengkapinya lagi bahwa saya ingin memberitahukan sedikit tentang Klasis teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Bahwa Klasis itu merupakan satu wadah bagi teman-teman dan juga seluruh pemuda-pemudi yang ada di bawah naungan GKI. Klasis di Jakarta Utara untuk kepemudaannya total ada 14 gereja. Yang tahu boleh angkat tangan, saya mau kasih hadiah. Jangan kalian dong. Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Supaya nanti kita obrolannya naik level kalau lagi nongkrong atau makan bakmi. Misalnya nongkrong sama anak dari GKI Seroja. Ih, kita satu Klasis ya, gitu. Tadi nggak tahu Seroja di mana ya? Di mana tuh? Terakhir di Google Maps masih ada sih. Oke, yang pertama ada GKI Samanhudi, GKI Perniagaan, GKI Seroja, GKI Citra 1, GKI Sumbawa 2, GKI Nurdin, Kalideres, Bunda Sudi Batam. Yang di Batam ada 1, Lampung ada 3. Siapa yang tahu Lampung? GKI Metro, Bandar Lampung, dan Tanggamus. Lalu di Jakarta ada apa lagi ya? Trate, itu juga masuk di Klasis Jakarta Utara. Mabes, Petak Asem, siapa yang belum kita sebut? Petak Asem? Jadi bagian, karena ikut GKI Perniagaan kan, bareng sama Perniagaan. Muara Karang yang ada di Pluit gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita lagi ngobrol atau nongkrong, GKI mana? GKI Muara Karang. Oh kita satu Klasis dong gitu. Udah nggak zaman, oh kita beda gereja, bukan begitu ya. Kita satu Klasis ternyata. Kalau misalnya, saya dari mana? GKI Pakuwon. Oh Klasis Barat ya gitu. Jadi ngobrolnya lebih level gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Saya kasih tips buat teman-teman pemuda Samanhudi supaya ngobrolnya high level gitu. Oke? Dan saya juga mau memperkenalkan kenapa tiba-tiba ada teman-teman ini yang mau pelayanan bareng. Kalau biasa kita visitasi itu hanya datang misalnya saya sama tim saya lalu akan ada sambutan seperti ini gitu ya. Nah tapi di kepengurusan saya di semenjak tahun lalu kita memprogramkan satu program yang namanya adalah band keliling. Jadi band ini akan dipersiapkan untuk keliling ke gereja-gereja sambil dalam rangka visitasi.
Tapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih banyak lagi pemuda-pemudi dari berbagai macam GKI di bawah naungan Klasis Jakarta Utara untuk bergabung. Karena ini merupakan salah satu program dari KPKJU di tahun ini. Jadi bukan hanya mereka yang akan keliling-keliling gitu ya, mereka lagi ya. Tapi saya membuka peluang sangat lebar dan sangat-sangat welcome untuk teman-teman semua dari GKI Samanudi, pemuda-pemudi yang mau bergabung bersama dengan band keliling. Jadi liturgos, pemusik, dan sebagainya macamnya. Kami sangat membutuhkan sumber daya yang luar biasa untuk berkolaborasi. Supaya kita bisa sama-sama menyebarkan berita, kita bisa menyebarkan sukacita, dan kita sama-sama bisa bersekutu. Kan rasanya ada feel yang berbeda ya ketika kita bisa bersekutu bersama dengan teman-teman dari gereja yang lain. Kalau biasa mungkin kita sama-sama GKI Samanudi, oh ya udah tiap minggu kita lihat dia lagi gitu. Tapi ketika kita ada gereja lain, oh ada umat gereja lain ya kita akan vibes-nya beda gitu, vibes-nya berbeda. Sama kayak kalau misalnya pendeta dari gereja lain vibes-nya beda kan, ada sedikit pencerahan yang lebih mungkin beda daripada biasanya gitu ya. Jadi salah satu program yang dijalankan oleh KPKJU adalah band keliling dan masih banyak lagi program yang membutuhkan kolaborasi antar gereja dan juga pemuda-pemudi di bawah naungan KPKJU atau Komisi Pemuda Klasis Jakarta Utara. Karena sejatinya Klasis bukan gereja sendiri, tapi Klasis adalah teman-teman semua. Klasis adalah pemuda-pemudi dari seluruh GKI di bawah naungan Klasis Jakarta Utara. So saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama di dalam satu program dan tujuan KPKJU di tahun ini. Di tahun ini simpelnya adalah collaborative and exposure. Saya ingin meningkatkan kolaboratif yang luar biasa antara satu gereja dengan gereja yang lain dan juga meningkatkan kembali knowledge tentang Klasis. Kalau selama ini mungkin ada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang nggak tahu Klasis itu apa. Nah, tujuan dari visitasi dan band keliling ini untuk memperkenalkan bahwa kita semua ada di bawah naungan Klasis Jakarta Utara dan kita siap untuk sama-sama bersatu dan juga berkolaborasi untuk melakukan pelayanan yang lebih besar lagi. Biasanya ada teman-teman yang tertantang, saya udah ikut kepanitiaan di GKI Samanudi udah sering tiap tahun gitu ya. Natal, Paskah, acara kebersamaan, KTB dan sebagainya macamnya. Kalau teman-teman terbeban untuk melakukan pelayanan di level yang lebih luas, so please let us know supaya teman-teman bisa bergabung bersama kami di berbagai macam kegiatan. Itu aja saya rasa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini karena ibadahnya juga selesai dan teman-teman mau menuju ke acara yang lain. Terima kasih sekali lagi sudah menyambut teman-teman saya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman saya yang berada di depan sini. Thank you so much. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di ibadah yang gabungan bersama-sama dan juga dengan seluruh teman-teman dari pemuda-pemudi GKI yang lain. Akhir kata saya Billy Stefanus, terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Oke, selamat siang teman-teman. Iya, Happy Sunday. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lengah, sumber suka yang abadi di sinarmu menyelam. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, Kau Raja, Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup
rasa